Ada bunyi Google Meet, aku lihat. Ya, aku dengar. Bapak di kantor jangan-jangan nih. Halo semuanya. Ya, nggak di kantor. Yes, I can. Oke, kita tunggu 5 menit ya. Habis itu kita start. Kita tunggu orang ikut dulu. Hari ini sebenarnya itu lebih cenderung kepada saya mau jelaskan materi sih, tapi edukasi juga sebenarnya. Jadi inti ceritanya ya berisikan tentang materi manajemen. Oke, kita tunggu 5 menit. 14.35 kita mulai. Ini videonya nggak mau dihidupin ya. Oke, sambil saya bahas beberapa poin ya. Contohnya yang tugas-tugas kalian itu yang ada menurut pendapat Anda kan tidak seharusnya semuanya Anda masukkan dengan kata-kata, tapi Anda juga bisa gabungkan dengan gambar, yang seperti itu. Inti ceritanya itu ya jangan gila-gila semua gambar, ya pandai-pandai Anda lah menghiasnya supaya nampaknya bagus dan bisa dibaca dengan gampang gitu loh. Siang, Pak. Kelas ini kelas tidak wajib ya, jadi kalau misalnya kelas Anda ada ulangan ya berarti tidak ikuti ulangan lah, supaya nilai Anda juga ada. Nah, ini coba diadres nih. Pak, menurut Anda pendapat sendiri wajib 1 halaman kah? Itu yang barusan saya bahas. Wajib 1 halaman, tapi bisa Anda akali. Kalau misal 1 halaman dengan pendapat Anda tidak cukup, Anda bisa tambahkan dengan gambar supaya nampak itu penuh dengan tulisan,
dan bisa dibilang sebagai proyek. Oke, halo semuanya, selamat siang. Jadi hari ini Bapak sengaja buat kelas edukasi sebenarnya, yaitu sebagai, ya kita mau tahu sebenarnya apa sih gunanya manajemen gitu loh. Ya, kalau secara pengertian, manajemen itu kita bagi menjadi, ada beberapa hal gitu loh. Kalau menurut pengertian, ada yang mengatakan itu sebuah kegiatan, ada yang mengatakan itu sebuah pekerjaan, ada yang mengatakan itu sebuah seni, ada juga yang mengatakan itu sebuah proses. Ya, jadi seperti itu. Jadi manajemen itu apa sih Pak sebenarnya? Dan manajemen itu gunanya apa sih Pak? Tanpa Anda sadari, semua manajemen itu sudah Anda pakai sebenarnya. Manajemen itu sudah Anda pakai sejak Anda lahir. Ya, cuman berbeda statusnya. Ya, berbeda statusnya. Maksudnya berbeda status bagaimana Pak? Jadi berbeda status itu seperti ini. Kalau kita artikan dengan secara dasar, ya menurut Van Vliet, serangkaian kegiatan yang diarahkan pemanfaatan secara efisien dan efektif. Habis itu, kalau yang menurut McGinson, Mosley, dan Petrie, manajemen sebagai pekerjaan yang melibatkan sumber daya manusia, keuangan fisik, dan untuk mencapai tujuan. Manajemen seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Ricky mengatakan bahwa manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya. Nah, kalau dari hasil yang kita rangkai seperti ini, ya, manajemen itu panjang banget artinya. Manajemen itu artinya panjang banget. Kalau menurut Bapak, manajemen itu adalah sebuah proses. Proses, kegiatan, seni, dan segala macam yang bisa Anda sebutkan di otak Anda sendiri, bahwa itu adalah kegiatan yang dimana kita manfaatkan sesuatu. Ya, kita manfaatkan sesuatu. Manfaatkan dari misalnya, kita manfaatkan otak kita manfaatkan tubuh kita, tidak harus memanfaatkan orang lain untuk mencapai sesuatu. Ya, kalau logikanya saya punya sebuah perusahaan, ya, atau saya punya toko, ya, toko itu tanpa perlu ada orang juga bisa bergerak, hanya dengan diri saya sendiri aja gitu loh. Tanpa perlu saya menyewa orang, tanpa saya perlu memanggil orang, saya bisa memberikan sebuah kegiatan di toko saya. Ya, dengan cara mungkin saya mulai atur nih, oh mungkin kalau ada orang saya gimana, habis itu kalau posisi saya gimana, saya harus gimana, waktu melaksanakan saya gimana, dan mengontrolnya gimana. Tetapi manajemen secara artinya itu adalah sebuah kegiatan yang kita rangkai, ya, yang telah kita susun, yang telah kita manage untuk mencapai sebuah tujuan supaya semuanya mencapai pada tujuan yang lebih efektif dan efisien. Ya, nah, yang pastinya komponennya udah ada 6 unsur yang dari kemarin Bapak jelaskan, yang Bapak kasih kalian. Ya, kalau Anda sudah baca itu ada 6 unsur, 6M gitu loh. Dan itu semuanya tergolong di apapun yang kita tahu di sini gitu. 6M itu ada di sini semuanya. Di mana 6M itu diberikan bahwa ada manusia, man itu adalah tenaga kerja ya, bukan dianggap sebagai hanya sebuah lelaki, tetapi dia itu tenaga kerja. Nah, lanjutannya kalau kita lihat dia ada 6 unsur nih, unsur yang penting-penting saja. Ada man, ada money, methods, material, market, mesin. Pak, apakah sebuah manajemen dalam sebuah perusahaan itu
sangat penting dan dibutuhkannya jelas. Bagaimana dengan perusahaan yang sudah golongan industri, Pak? Mereka kan biasanya menggunakan mesin. Mesin juga logikanya kalau tanpa ada manusia juga nggak bisa berjalan. Ya, nah itu yang jadi pengertian terbaik gitu loh. Kalau kita punya 6 unsur yang diberikan dari manajemen, jadi kayak man, money, method, material, market, mesin, itu adalah unsur yang melengkapi, saling melengkapi gitu loh. Man sebagai guna tenaga kerja, tujuan tenaga kerja adalah kita bisa mengelola tenaga kerja itu menjadi lebih baik untuk membantu mencapai tujuan kita. Kalau tanpa ada tenaga kerja, bagaimana kita bisa membuat sebuah kerjaan kita menjadi lebih cepat, lebih efisien, lebih efektif. Ya, dan ada beberapa kasus nanti Bapak akan sampaikan, kalau contohnya nggak ada man gimana, nggak ada money gimana, nggak ada metode gimana, nggak ada material gimana, nggak ada market gimana, nggak ada mesin gimana. Pak, apakah 6 unsur ini ada unsur terpenting? Saya rasa semua penting. Ya, semua penting, semua dibutuhkan. Ya, tidak ada unsur terpenting. Tapi kalau memang ingin menjadi unsur terpenting, ya pasti money. Ini nomor 1 pasti. Money pasti menjadi nomor 1. Kenapa? Apa alasannya, Pak? Kenapa alasannya money menjadi nomor 1? Ya, jelas. Kalau money, tanpa money itu ya kegiatan kita bisa tidak berjalan. Karena kenapa? Kayak kita mau memberikan upah, kita mau memberikan apapun itu nggak bisa berjalan. Jadi seperti itu. Ya, tunggu saya clear dulu. Nah, man, money, methods, material, market, mesin. Pak, metode itu apa? Metode adalah cara kerja, program kerja yang telah kita susun gitu loh. Nah, jadi tujuannya untuk apa, Pak? Ya, setidaknya kalau sampai terjadi apapun, kita bisa lakukan serangkaian kegiatan yang bisa kita rancang gitu. Nah, lanjutannya. Sabar sebentar, kenapa ini? Oke. Nah, masuk ke bagian tahap penting. Ini adalah masuk ke bagian ulangannya. Jadi saya ulangan itu lebih banyak di poin. Ya. Uji blok itu kebanyakan di POAC. Uji blok itu kebanyakan di POAC. Jadi saya jujur, saya udah banyak susun. Soal saya itu di POAC itu kebanyakan adalah soal cerita. Jadi saya berikan kasusnya kenapa sih, kenapa ada yang bisa begini, dan kesalahan kasusnya, dia itu kesalahannya di mana, kenapa dia bisa terjadi kesalahan, padahal dia sudah menggunakan manajemen. Ya, jelas, kita mulai dulu dari tahap awal, namanya tahap planning. Planning itu adalah perencanaan, membuat sebuah rencana menjadi satu buah kegiatan yang baik gitu loh. Logikanya, maka Bapak kemarin bilang, Anda boleh berikan contoh apapun, Anda fotokah, Anda apakah, Anda di rumah, Anda juga bisa melakukan manajemen yang baik gitu loh. Oke, gampang pertama, saya kasih contoh paling gampang. Belajar online setiap hari jam 7 pagi. Ada jam 7.30 pagi. Oke, saya pasang alarm, saya screenshot alarm saya jam setiap hari jam 5.30 pagi saya pasang. Atau enggak, lebih enggak usah segila itu, saya pasang 6.30 setiap pagi. Saya pasang 6.30 setiap pagi. Saya rancangkan, oke, jam 6.30 sebelum saya mulai, saya akan buat, saya akan makan dulu, sarapan dulu supaya saya punya energi. Habis itu saya mandi dan segala macam. Nah, baru saya masuk ke tahap merencanakan kegiatan yang saya lakukan. Oke, besok karena saya belajar MTK, maka saya siapkan dulu kalkulator saya. Oke, saya siapkan dulu alat hitung saya, siapkan dulu catatan saya. Ya kan? Karena kita di rumah, kita bisa melakukan apapun karena kita di rumah. Habis itu baru kita mau organisir, kita menentukan siapa dan apa yang harus kita lakukan. Ya, karena mengorganisir ya, mungkin bukunya kita susun ya. Contohnya kalau misalnya pelajaran pertama MTK, mungkin buku pertamanya yang paling atas itu MTK. Dan kalau selesai tutup, singkirkan. Mata pelajaran kedua BI, oke, ambil buku pelajaran BI. Semua terorganisir. Habis itu baru actuating. Actuating adalah tahap melaksanakan, yaitu tahap dikerjakan. Nah, actuating itu tidak banyak sebenarnya. Actuating itu biasanya langsung kepada tahap
kita mengajarkan langsung. Nah, seperti itu. Dan controlling adalah tahap terpenting dalam sebuah POAC. Kenapa terpenting, Pak? Nah, controlling adalah salah satu tahap yang dimana kita tahu, oh, hasil kita benar nggak sih? Hasil kita bagus nggak sih? Hasil kita baik nggak? Jangan sampai kita membuat rencana, tapi tujuan kita tidak tercapai. Hasil kita malahan jadi down, malahan semua jadi buruk. Seperti itu. Malahan membuat kita, percuma aja saya membuat hal seperti ini. Tujuannya juga nggak tercapai, Pak. Ya, intinya juga nggak tercapai. Contoh, ulangan, belajar, planning, belajar H-1, organisir, laksanakan waktu hari ulangan, controlling, dapat nilai 0. Ya jelas gitu loh. Berarti ada yang salah dari rencana Anda. Mungkin H-1 belajar, oke, H-1 belajar, tapi tidak sesuai dengan pelajarannya. Besok ulangan MTK, belajarnya IPS, atau belajarnya sosiologi. Atau besok belajarnya MTK, tapi belajarnya cuma bab awal karena catatannya nggak lengkap. Ya, berarti apa yang harus kalian lakukan? Yaitu adalah siklusnya yang Anda ubah gitu. Dari planning, ya Anda masuk dari planning ke organizing, evaluating, controlling. Kalau controlling ada permasalahan, balik ke planning, kembali ke planning. Ya, masukkan kembali ke planning. Anda harus kembali ke planning dan obrak-abrik planning Anda. Obrak-abrik planning Anda sampai tuntas. Kalau ada terjadi permasalahan pada hasil. Nah, saya kasih kasus sekarang. Anda boleh sambil mencatat atau tapi saya ada rekam, tenang aja saya ada rekam. Nanti saya sharingkan supaya Anda bisa dengar kembali. Ya, saya kasih kasus sekarang. Kasus nomor 1. Kita ambil nilai plus juga boleh sih di sini. Saya kasih. Siapkan jawaban Anda di Oke, mari kita coba ya. Halo. Nggak perlu catat loh, Fis. Nggak perlu dicatat. Tenang aja, nanti saya itu kok. Nanti saya kasih soalnya. Oke, jadi seperti ini ceritanya. Oke, siapkan di jawaban di chat Anda. Jadi saya akan menilai dari chat Anda. Oke. Boleh, semuanya jangan menjawab private ya. Oke. Silakan aktifkan dulu atau chat dulu nama Anda di chat Anda. Saya ingin tahu siapa aja yang ikut. Supaya saya bisa screenshot juga sebagai laporan nanti. Halo, kalau mendengar saya akan mencet nama Anda di bagian chatting. Oke, thank you.
Oke, harusnya sudah ya. Mari kita mulai dengan soalnya. Ali dibuat tugas. Ali membuat. Ali membuat. Ali ditugas. Ali ditugaskan menjadi sebuah pemimpin proyek pertambangan dalam 2 minggu. Ali langsung bertugas menyusun rencana. Dan tetapi saat pelaksanaan semua anggota Ali tidak tahu apa yang harus dilakukan. Oke. Menurut Anda, ya silakan Anda jawab di chatting. Menurut Anda, kesalahan apa yang terjadi pada Ali? Ali bersalah pada tahap apa? Planning, organizing, actuating, controlling. Oke, good. Benar semua. Tahap yang tersalah adalah tahap organisasi. Ya, tahap organisasi. Alasannya apa, Pak? Kita mulai dengan alasannya. Oke, good. Tahap yang terjadi adalah tahap kesalahannya adalah di organisir. Tahap kenapa, Pak? Kenapa organisirnya salah? Satu, ya, Ari sudah melakukan tahap di mana dia sudah merencanakan dengan baik, yaitu dia membuat rencana. Dia sudah membuat planning. Kita jangan menyalahkan Ari bahwa Ari yang salah susun planning. Tidak, kita belum tahu planning Ari itu benar atau salah. Tapi yang Ari lupakan adalah dia membuat struktur organisasi. Ya, ketika Ari sudah ditugaskan sebagai pemimpin proyek, dia akan mengumpulkan anggota. Ketika dia sudah mengumpulkan anggota, maka yang dilakukan Ari adalah dia harus memberitahu atau mencari tahu setiap anggotanya, ya, setiap orangnya itu punya kegiatannya apa gitu. Supaya contoh seksi keamanan, ya seksi keamanan ya bagian keamanan, dan yang pentingnya pada seksi keamanan adalah seksi keamanan juga punya pemimpin satu, yaitu seperti kaki kanan Ari. Ya, dia punya pemimpin satu supaya dia bisa mengawasi teman-temannya. Dia bisa mengawasi kegiatan dari keamanan itu. Jangan sampai terjadi tidak terjadi keamanan tidak terjaga dan segala macam. Dan anggota-anggota seksi lainnya supaya terjadi dengan baik. Itu kasus pertama. Ya, Ali tugaskan menjadi proyek, tapi dalam 2 minggu dia sudah susun dengan baik, tetapi saat pelaksanaan Ali tidak tahu apa yang harus dilakukan. Itu adalah tahap terjadi kesalahan bagian organization atau bagian organisasi. Nanti saya ambil 5 teratas ya. Saya ambil 5 teratas. Oke. Jadi yang tadi jawab itu Aldrich, Darren, Lovis, Angela, Asher. Saya nggak tahu Asher siapa. Asher, Aldrich, Darren, Lovis, Asher, Felika, Erlinda, Angela, maaf. Nah, ini lagi ada ininya ya, ada nilai plusnya ya. Jadi dapat nilai plus, tenang. Kelas edukasi juga diberikan sebagai nilai plus. Oke, kita mulai dengan kedua. Coba sebentar.
Oke, soal kedua. Ali dijadikan sebagai ketua eksis, tapi dia sudah menunjukkan kawannya. Jadi ceritanya adalah seperti ini. Ali sudah dijadikan ketua eksis. Saat itu juga dia menunjuk kawan-kawannya. Jadi dia menunjuk kawan-kawannya. Oke. Dengan setelah itu dia memberikan jadi kesalahan waktu aturannya terjadi dan dia membuat kegiatan menjadi kacau. Ya, ini sudah jelas. Jawaban kalian benar semua. Pasti ini kesalahannya di planning. Karena dia melewati satu section, yaitu planning, perencanaan yang tidak terlalu matang. Sehingga semua jadi kacau. Ya. Nah, jelas ini sudah kalian pahami dengan baik ya. Sudah kalian pahami dengan baik bahwa setiap kegiatan itu ada inti kegiatannya, ada planningnya, organizingnya, activatingnya, ada controllingnya. Nah, makanya sekarang saya akan kasih kalian contoh. Jadi nanti saya akan rekam ya, tenang aja, nanti saya rekam jawaban-jawaban ini, karena kan dia record, jadi saya bisa lihat kembali jawabannya. Nanti saya bawa sebutkan atau nanti saya tambahkan langsung aja ke rapot. Saya tambahkan aja langsung ke rapot nilainya. Planning, organizing, activating, controlling, ya. Ini adalah salah satu contoh yang akan saya kasih supaya Anda punya contoh gitu ya. Pak, contoh PWC apa Pak? Pakai foto lagi Pak. Ini jelas. Pak, kenapa nomor 6 sama nomor 12-nya poinnya sama? Iya jelas, karena saya ingin dua contoh. Ya, planning. Oh, ada ujian blog 2 minggu lagi, maka saya akan mempersiapkan rencana pembelajaran saya. Oke, pertama, mungkin saya akan siapkan dulu mata pelajaran yang saya kurang bisa. Alasannya apa Pak? Oh, karena saya alasannya begini, begini, dan begini. Kenapa? Karena saya tidak bisa Pak. Contoh pertama, saya nggak bisa Mandarin. Ya udah, saya belajar Mandarin terlebih dahulu. Belajarnya apa Pak? H-7. Kenapa H-7 Pak? Karena banyak pelajaran yang akan saya ulangankan. Banyak pelajaran yang akan saya uji blokkan. Organizing, susun schedule-nya. Buat schedule-nya. Activating. Waktu ulangan, lakukanlah dan lihatlah hasilnya. Controlling hasil belajarnya. Habis itu ulangi kembali. Kalau rencananya sudah baik, Pak, kalau rencananya sudah baik, apakah kita harus mengubahnya? Bukan mengubah, tapi lebih bagusnya adalah, kata yang lebih baiknya adalah kita memodifikasi supaya lebih baik. Pak, tapi kalau nilai saya sudah 100, ya, why not? Kayak kembali. Ya, kalau nilai sudah 100, berarti why not? Berarti perencanaan kita sudah baik, dan bahkan kita sudah mampu mengkontrolinya dengan baik. Semakin baik controlling kita, ya, kita nggak perlu capek-capek lagi membuat planning yang baru. Itu alasannya kenapa selama ini Anda capek-capek untuk remedial kembali. Anda capek-capek remedial ya karena planning Anda salah. Pak, saya nggak suka belajar ya. Nggak perlu sampai suka belajar, tapi Anda bisa pahami waktu misalnya guru lagi menjelaskan, Anda dengar. Ya, ini seperti itu. Itu adalah planning, activating, controlling, organizing, dan segala macam. Itu 4 tahap yang paling tidak bisa Anda lewatkan ya. Tidak bisa Anda lewatkan. Ya, apalagi kalau saya bilang manajemen sebagai seni, ya itu memang sebuah seni, karena itu seni itu kalau dikaitkan kehidupan, ya itu memang sebuah kehidupan yang akan terus mengalir gitu loh. Dan akan semakin indah, akan semakin bagus hasilnya kalau Anda sudah menyusunnya dengan baik. Kalau Anda melaksanakan 4 kunci ini secara baik, nah, manajemen hidup Anda pasti baik. Gitu. Pak, manajemen itu apakah hanya untuk kehidupan? Ya jelas, manajemen kalau Anda ketahui sebagai finance juga bisa, keuangan juga bisa, mengatur kehidupan, pola sosial juga bisa. Banyak sekali yang bisa diterapkan dalam manajemen. Ya. Nah, sampai di sini nih. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Saya mau tutup waktu 5 menit lagi. Saya akan closing 5 menit lagi. Ini seperti itu. Oke, saya akan menghargai 2-3 pertanyaan dari Anda. Kalau
ada, silakan Anda aktifkan voice chat Anda. Oke, tidak ada, nggak masalah, juga nggak maaf. Jika saya sudah bilang ini kelas edukasi, saya juga tidak memaksa Anda harus bertanya. Jadi terima kasih, dan ingat ini adalah bentuk soal ulangan seperti ini. Jadi saya akan kasih kasus, Anda jawab kegiatannya. Jadi seperti itu. Oke, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas semuanya. Anda sudah berpartisipasi dengan baik. Saya ucapkan stay safe, stay healthy, goodbye.